Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ratusima, mahasiswa jurusan Tadris Biologi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem organisasi kehidupan, materi siswa kelas 7 SMP MTS Sederajat. Organisasi kehidupan makhluk hidup memiliki struktur yang kompleks. Struktur organisasi kehidupan dari tingkat terkecil ke terbesar terdiri dari yang pertama ada sel, yang kedua ada jaringan, yang ketiga ada organ, yang keempat sistem organ, dan yang kelima organisme. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel dinamakan makhluk hidup multiseluler. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, maka sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sel prokaryotik dan yang kedua ada sel eukaryotik. Ini adalah gambar sel dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sebelah kiri ada sel hewan dan sebelah kanan ada sel tumbuhan. Bagian-bagian dari sel ada membran sel atau selaput sel, inti sel atau biasa disebut dengan nukleus, ada sitoplasma yang di dalamnya terdapat ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma dan vakuola, dan juga ada kloroplas. Yang kedua ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, di mana di sini akan dijelaskan yaitu yang pertama jaringan pada hewan dan yang kedua jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan ada 5, yakni ada jaringan epitel atau yang kedua ada jaringan otot, yang ketiga ada jaringan syaraf, dan yang keempat ada jaringan ikat, sedangkan yang terakhir ada jaringan penyokong atau penunjang. Jaringan epitel melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuknya pipih, kubus, dan silinder. Di sini ada gambar-gambar dari jaringan epitel, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang kedua ada jaringan otot, di mana jaringan ini tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Ada otot lurik jantung, ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Yang ketiga ada jaringan syaraf yang tersusun atas sel-sel syaraf. Ini gambarnya ada dendrit, ada badan sel, ada akson, ada mielin. Dan yang keempat ada jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, seperti ligamen, tendon, dan ini ada gambar dari jaringan ikat. Ada gambar jari tangan manusia. Yang kelima ada jaringan penyokong, yakni memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh, terdiri dari tulang rawan dan tulang. Ini gambar-gambar dari jaringan penyokong. Yang kedua, di sini ada jaringan pada tumbuhan, di mana jaringan pada tumbuhan terdiri dari yang pertama ada epidermis, yang kedua ada meristem, yang ketiga ada jaringan pengangkut, yang keempat ada jaringan penyokong, dan yang kelima ada jaringan parenkim. Untuk definisi dari masing-masing jaringan pada tumbuhan bisa dibaca sendiri. Untuk jaringan epidermis, tugasnya yaitu melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Ini adalah gambar jaringan pada tumbuhan. Ini juga gambar jaringan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada organ.
di mana organ ini terdiri dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Yang pertama ada organ pada tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan juga buah. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat di atasnya. Untuk yang kedua ada organ pada hewan dan manusia. Ada seperti jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yakni ada sistem organ, di mana kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Itu adalah definisi dari sistem organ. Kemudian contoh dari sistem organ itu ada satu, sistem pernapasan atau respirasi, yang kedua sistem pencernaan, dan yang ketiga sistem peredaran darah atau transportasi. Untuk gambar dari sistem organ bisa dilihat pada PPT. Ini juga gambar dari sistem organ. Ini juga gambar dari sistem organ. Yang terakhir adalah organisme, di mana organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi, sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Oke, baik, demikianlah penjelasan materi tentang sistem organisasi kehidupan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat. Terima kasih. See you.